Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang akan mengecek ya skor dan hasil penilaian ya, skor penilaian rapot untuk SMK dan jarak bagi yang jalur zonasi ke SMA ya. Ya, cara ngeceknya bagaimana? Nah, klik di Google dulu ya, PPDB ya. PPDB Jabar 2020. Klik situs resminya. Kemudian ini pengumumannya ya, ada pengumumannya. Pengumuman hasil seleksi PPDB akan diumumkan pada tanggal 8 Juli 2020 pukul 14 ya. Jadi besok kita akan ada pengumuman jam 2 ya. Informasi daftar ulang bagi pendaftar yang diterima dapat dilihat pada laman info sekolah di situs web PPDB pada sekolah tujuan tempat diterima ya, atau di sekolah tujuan tempat sudah tertutup. Nah, ini pengumumannya ya. Nah, cara ngeceknya yaitu yang pertama klik yang 3 garis di atas sebelah kanan, kemudian klik pendaftar data ya, data pendaftar ini ya. Ini adalah pengumumannya penolakan selama masa pendaftaran. Data yang ditampilkan di atas tidak ada pendaftar, nama, sekolah pilihan, jarak, skor prestasi ya ini. Nah, misalnya kita ke SMA, misalnya kita ke kota apa ya, kota Bandung ya, kota Bandung. Jenis sekolahnya sekolah negeri ya, jenis sekolahnya sekolah negeri ya. Sekolah tujuannya misalnya SMAN misalnya, enggak ada SMA, oh pakai negeri ya, negeri ya, SMA negeri misalnya 17, waduh harus ini ya, 17 misalnya Bandung. Nah, kita cari ya. Mana ini ya? Nah, kita cari. Nah, susah ya, kita langsung aja ya. Ada juga satu ya, ini mungkin ke awal lagi ya, kita lihat aja ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, nah ini 17 ya. Kemudian klik lihat pendaftar ya, pendaftar, jalurnya zonasi, kemudian bisa dicari ya berapa kilometer ya zonasinya. Ya, misalnya kita cari nama kita ya, cari nama kita misalnya Rizkia ya, misalnya ya Rizkia Siti Padilla ya. Jaraknya ini ke Seman 17 seri 999 ya, 255. Nah, jaraknya hampir 1 km ya, hampir 1 km. Nah, kemudian setelah itu kita lihat ya, kita lihat yang mendaftar ada berapa. Kita cek ya, kita cek ini sampai halaman 39 ya. Nah, halaman 39 kemudian ada 390 orang yang mendaftar. Nah, kira-kira dari jarak rumah kita ya, dari jarak rumah kita ini berapa ya? Kalau ini sudah dirankingkan atau tidak ya? Nah, ini kita lihat, mungkin aja ini sudah dirankingkan ya. Kalau kita bisa cek ya, kita masuk atau tidak. Lihat ini yang paling atas 633,
kemudian 846. Oh ternyata tidak ya, ini tidak di rankingkan ya, tidak ada perubahan ya. Ini kan juga berarti ini tidak dirankingkan ya, tidak dirankingkan berarti kita harus mencari ya, kita itu ranking berapa ya dari semuanya, dikira-kira saja ya, dikira-kira saja kita masuk atau tidak. Nah untuk mengetahui masuk atau tidaknya, nah kita cek kuota ya, kuota jalur zonasi dengan mengklik info sekolah. Yang tadi kota Bandung ya, kota Bandung, mana kota Bandung. Nah kalau ininya bagus ya, kemudian jenis sekolahnya sekolah negeri ya, kemudian negeri sekolah negeri ya, sekolah tujuan misalnya SMA ya, negeri ya, negeri. Nah SMA negeri ya, misalnya ke 17 ya, kita lihat 17, 15, 16, ini 17. Nah detail sekolahnya kita lihat. Nah ini, nah klik kuotanya berapa ya, kuota. Karena kita mengambil jalur zonasi, kita lihat yang zonasi ya, yang zonasi, mana zonasi. Nah ada 189 ya. Waduh, tadi ada 390 siswanya ya yang mendaftar, sedangkan yang diterima hanya 189. Jadi ranking 1 sampai ranking 189 yang terdekat dari sekolah itu yang bisa diterima. Aduh, ini deg-degan ya. Nah sayangnya di fiturnya tidak ada perankingan ya, jadi sulit sekali kita diterima atau tidak, diprediksi saja ya, dilihat-lihat saja jaraknya, apakah kita jaraknya itu terdekat atau terjauh dibandingkan pendaftar-pendaftar yang lainnya gitu. Lanjut, bagaimana kita kalau mendaftar ke SMK ya, ke SMK ya, SMK. Nah misalnya SMK-nya ya, SMK-nya di Kabupaten Bandung misalnya ya, jenis sekolahnya sekolah negeri ya. Kemudian sekolahnya kita ketikkan SEMA SMKN ya, SMK negeri ya, negeri ya. Satu misalnya satu Katapang ya, satu Katapang. Kita lihat pendaftarnya. Nah, tulis jalurnya karena hanya ada satu di tahap 2 ini, yaitu prestasi nilai rapor umum. Jurusan ya, misalnya apa ya, kok Arjasari aja ya, misalnya bisnis daring ya dan pemasaran ya, misalnya ini ya, misalnya kita ketika nama kita misalnya Ahmad, misalnya nama kita Ahmad ya, wah gak ada Ahmad ya, Ahmad juga gak ada, misalnya apalah udah di sini ya, Hikang ya, Hikang ya, Hikang. Kemudian lihat ya pendaftarnya ada berapa orang, apakah kemungkinan kita diterima atau tidak, kita lihat. Nah hanya 25 orang ya, 25 orang yang mendaftar pada jurusan ini. Nah kita lihat kuotanya di info sekolah ya, tadi Arjasari ya, Arjasari jurusan daring ya, dan bisnis apa tadi ya, bisnis daring dan pemasaran gitu ya. Nah kita cek info sekolahnya ya, SMK, kemudian kabupaten mana tadi, Kabupaten Bandung ya,
Kabupaten Bandung. Nah, ini Kabupaten Bandung. Kemudian sekolah negeri, kemudian MK negeri ya, mana Arjasari ya, negeri 1 ya. Lihat mana ya, Arjasari mana ini ya. Tadi Arjasari ya, Arjasari. Nah, ini Arjasari ya, lihat detail sekolahnya. Nah, kita lihat kuotanya ya. Tadi kan bisnis daring. Nah, kuotanya hanya 12 orang ya. Kuotanya hanya 12 orang. Yang tadi yang mendaftar 25 orang. Berarti yang 23 orang sisanya itu tidak akan lolos ya. Lihat aja skornya ya. Lihat aja skornya, apakah kalau di ranking skornya itu dia berada dari 1 sampai ranking 12 atau tidak ya. Nah, kalau rankingnya dari 13 ke bawah, nah kemungkinan itu tidak akan diterima. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.